Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Inayatus Sulaima dengan NIM 22810500012. Di sini kita akan membahas mengenai analisis regresi logistik. Nah, jadi analisis regresi logistik itu merupakan analisis regresi yang memiliki tujuan untuk mengetahui variabel X terhadap variabel Y. Nah, analisis regresi logistik ini variabel independennya itu datanya itu harus menggunakan data berskala dikotomi atau data kategorikal. Nah, ini sebenarnya hampir mirip seperti regresi variabel dummy ya. Namun untuk variabel dummy itu kan pada variabel independennya ya, sedangkan untuk regresi logistik itu ada pada variabel dependennya. Nah, di sini kita sudah punya data ya, yang berjudul pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada datanya, ada data pelayanan, kualitas, jaringan, dan terakhir kepuasan pelanggannya sebagai Y-nya. Nah, di sini adalah datanya berupa data kategorikal. Ada angka 0 di sini yang berarti ketidakpuasan dan angka 1 yang berarti kepuasan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis melalui SPSS ya. Oke, sekarang kita ke SPSS ya. Nah, di sini kita sebelumnya ke variabel view dulu, kita beri nama. Kita di sini beri nama X1, X2, X3 dan juga Y-nya ya. Tadi kemudian untuk labelnya di sini kita untuk X1 kita labelkan pelayanan, untuk X2 itu kualitas, X3 jaringan, dan untuk Y-nya itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini untuk variabel Y itu kan tadi datanya itu adalah data dikotomi ya atau kategorikal. Nah, di sini untuk itu kita di value-nya itu, di value labelnya itu kita tuliskan ya, kita tambahkan yaitu 0 itu sama dengan tidak puas dan juga 1 sama dengan puas ya. Nah, kemudian untuk measure-nya itu untuk Y itu adalah kita pakai nominal ya, skala nominal. Oke, kemudian kita ke data view ya di sini. Nah, kita sudah menyalin seluruh data ya, X1, X2, X3 dan juga Y-nya ya di sini datanya yang dari Excel ya. Oke, kemudian kita nanti langsung menganalisis ya. Di sini Oke, di sini kita pilih regression ya. Kemudian di sini kita pilih binary logistik ya. Oke. Oke, di sini kita masukkan ya untuk variabel dependennya itu adalah variabel Y ya. Dan juga di sini untuk variabel X-nya, 3 variabel X ini kita masukkan ke covariate. Oke. Kalau sudah kita pilih klik dulu option. Nah, di sini kita klik Hosmer ya dan juga iteration history. Kalau sudah kita continue, kemudian kita klik OK. Oke, baik. Kita interpretasikan saja ya langsung. Di sini kita punya judulnya sama ya, pengaruh pelayanan kualitas produk dan jaringan pelayanan kualitas produk dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini untuk hipotesisnya ada 3 ya, karena kita ada 3X. Untuk hipotesis pertama diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan hipotesis 3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Oke, sekarang kita langsung ya untuk interpretasinya. Yang pertama kita ke tabel cache processing summary ya. Kayak di sini itu kita di sini fokus ke N ya. Di sini ada 55 ya. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa penelitian kita itu menggunakan 55 data untuk dijadikan sampelnya. Kemudian untuk dependent variable encodingnya ya. Nah, di sini ada tadi ya variable dependent yang memiliki dua kategori ya, yaitu tidak puas yang diinterpretasikan dengan angka 0 ya, dan juga puas nih dengan angka 1. Oke, kemudian ke tabel iteration history ya untuk blok 0 ini. Nah, di sini untuk step 0 itu kita ada 3 iterasi ya. Nah, karena memang kita punya 3 X-nya ada 3 gitu ya. Nah, untuk kriteria pengujiannya ya di sini yang pertama nilai dual log likelihood ini harus lebih kecil daripada chi-square tabel berkesimpulan gitu bahwa model sebelum dimasukkan variabel independennya itu sudah memenuhi syarat uji. Terus yang kedua, nilai dual log likelihood itu lebih besar daripada chi-square tabel, itu berarti yang dimasukkan itu variabel yang independennya itu masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, kita lihat ya di sini untuk mencari chi-square tabelnya, yaitu ini rumusnya ya, df itu sama dengan n ya, tadi banyaknya data dikurang 1, berarti 55 dikurang 1 yaitu 54. Nah, kita lihat chi-square tabel yang didapatkan itu berapa, ini ada di sini ya, di tabel chi-square-nya. Tadi kita 50, ada 54 ya. Nah, di sini kita lihat di 54 ya. Nah, kita ambil yang signifikansi 0,05. Nah, di sini ya 7 2,153216 ya. Nah, oke, sudah sama ya, kita masukkan. Kemudian untuk nilai dual log likelihood itu berarti tadi di sini itu kan nih, ini ya yaitu 76,767 ya. Nah, itu lebih besar daripada 72,153,216 ya. Yang artinya bahwa model sebelum yang dimasukkan itu variabel X itu belum memenuhi syarat uji itu karena masih lebih besar. Nah, kemudian di sini kita lihat juga di tabel variabel in the question-nya ya. Nah, di sini sebelum variabel X dimasukkan dalam model itu mendapatkan nilai B atau koefisien betanya nih, yang ini itu sebesar 0,330 ya, dengan odds rasionya itu sebesar 1,391 dan nilai signifikansi dari uji Wald-nya itu sebesar 0,227 gitu. Oke, selanjutnya kita ke tabel ini iteration history, tapi yang kita sudah masukkan ininya ya, yang blok 1 ya. Artinya ini kita sudah memasukkan nilai X-nya ya. Oke, di sini untuk interpretasinya itu nilai dual log likelihood itu masih sama ya, harus lebih kecil daripada chi-square tabelnya. Itu berarti bahwa variabel independennya itu sudah memenuhi syarat uji, dan ketika lebih berarti tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini kita cari juga chi-square tabelnya. Nah, bedanya tadi kan belum dimasukkan ya konstantannya, sekarang kita sudah memasukkannya. Berarti N-nya itu 55, K-nya itu 3 ya.
Kemudian ininya tetap ya negatif 1 gitu ya, dikurangi 1. Nah, itu 51. Kita cari di tabel chi-square di sini untuk 51. Nah, ini ya, yaitu 68,669 ini ya. Kemudian di sini kita kembali lagi di sini untuk chi-square-nya ya, tadi sudah ketemu 68,669. Kemudian kita lihat untuk nilai dua likelihood-nya itu ada berapa gitu ya. Nah, ini ya, tadi berarti 58,31 ini ya, 310 ya. Nah, terus di sini nah nilai 58,310 itu lebih kecil daripada ini ya, lebih kecil daripada 58,669. Artinya lebih kecil daripada chi-square-nya. Nah, itu berarti bahwa modelnya itu sudah berkesimpulan bahwa model sudah dimasukkan variabel X itu sudah memenuhi syarat itu. Oke, di sini untuk tabel omnibus test itu ya, di sini kita fokuskan pada nilai signifikansinya ya, yang ini. Nah, untuk interpretasinya, kriteria pengujiannya itu jika nilai signifikansinya itu harus lebih kecil daripada 0,05, itu berarti berpengaruh secara simultan ya. Nah, di sini nilai signifikansinya kan 0,001 ya. Nah, itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa berpengaruh secara simultan gitu, bersama-sama terhadap variabel dependennya. Kemudian kita ke tabel model summary-nya ya. Di sini untuk interpretasinya ini kita fokus pada nilai ini pokoknya untuk R square ya, R square di sini R square-nya itu sebesar 0,348 ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya itu secara bersama-sama atau simultan itu sebesar 34,8% gitu. Oke, selanjutnya kita ke tabel Hosmer ya, Hosmer and Lemeshow test ya, yang tadi kita checklist ya. Nah, kemudian untuk interpretasinya di sini kriterianya dikatakan baik jika signifikansinya itu harus lebih besar daripada 0,005. Nah, kita lihat ya untuk signifikansinya di sini yaitu sebesar 0,11113 yang artinya ini lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabelnya. Kemudian yang terakhir variabel in the question-nya ya, di tabel variabel in the question. Untuk interpretasinya yaitu kriteria pengujiannya nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,005. Nah, kita lihat di sininya ya. Nah, di sini untuk variabel pertama nih untuk X1 itu signifikansinya sebesar 0,002 yang artinya ini lebih kecil daripada 0,005. Nah, berkesimpulan bahwa variabel pelayanan atau X1 ini berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan gitu. Yang artinya bahwa tadi hipotesis 1 atau H1 ini diterima. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk variabel kedua ya, variabel kualitas produk itu memiliki nilai signifikansinya 0,614 yang artinya ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti bahwa variabel kedua yaitu kualitas produk itu tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan atau terhadap Y ya, yang artinya tadi bahwa hipotesis 2 itu ditolak.
Kemudian yang terakhir untuk variabel X3 ini variabel jaringan internet itu memiliki signifikansinya 0,189. Ini juga lebih besar daripada 0,05. Yang artinya bahwa variabel X3 ini jaringan internet itu tidak memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh ya secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Yang artinya juga bahwa hipotesis 3 tadi ditolak. Gitu. Jadi kalau dari kesimpulannya bahwa untuk dari 3 variabel itu ya, dari 3x itu yang berpengaruh secara parsial itu yaitu adalah x1, yaitu variabel pelayanan, yang artinya bahwa semakin besar pelayanan itu berarti semakin besar pula tingkat kepuasan pelanggannya gitu ya. Oke, mungkin itu tadi ya terkait penjelasan mengenai regresi logistik ya. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.